Selamat siang, perkenalkan nama saya Nathan Chandra Lisandi dari kelas 10 MIA 2. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang badan usaha menurut PowerPoint yang telah diberikan oleh Bu Siti selaku guru pembimbing. Pertama, apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Nah, yang harus ada pada setiap badan usaha adalah syarat-syarat administratif dan bersifat resmi dan diresmikan oleh pejabat yang berwenang. Di sisi lain, badan usaha juga harus merencanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperoleh laba. Kedua, perusahaan. Perusahaan adalah unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Perusahaan adalah tempat di mana barang dan jasa diproses. Misalkan, di lingkungan kita sendiri terdapat perusahaan seperti perusahaan pakaian, perusahaan mebel, dan perusahaan angkutan. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukannya. Yang pertama, agraris. Agraris adalah jenis badan usaha yang mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Contohnya, perkebunan teh, kelapa sawit, perkebunan karet, dan lain-lain. Yang kedua, ekstraktif adalah jenis badan usaha yang mengambil sumber daya alam. Contohnya, hasil laut dan hasil hutan. Perdagangan adalah jenis badan usaha yang membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Industri. Industri adalah jenis badan usaha yang mengelola bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya, sepatu dan sebagainya. Jasa adalah jenis badan usaha yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah jasa pengangkutan barang dan jasa perbankan dan lain-lain. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama, badan usaha milik swasta. Dalam badan usaha milik swasta, seluruh modal dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dapat dibedakan juga menjadi perusahaan perseorangan, persekutuan firma, perusahaan komanditer, dan perseorangan terbatas. Badan usaha milik negara. Dalam badan usaha milik negara, kepemilikan modal yang bersumber dari kekayaan negara dipisahkan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Yang ketiga, badan usaha koperasi. Badan usaha koperasi, kepemilikan modalnya berada pada anggota-anggotanya yang bersumber dari simpanan wajib dan simpanan pokok. Bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang pertama ada perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha itu adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Yang pertama, kelebihannya mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik. Kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik. Rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya, modal dan besar perusahaan terbatas. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kontinuitas perusahaan tidak terjamin dan kesulitan kompetensi pimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah usaha untuk menjalankan sebuah perusahaan dengan memakai nama bersama atau persekutuan firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana
masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Keputusan yang diambil lebih objektif. Tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Sedangkan kekurangannya, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Dualisme pimpinan kadang berpotensi konflik. Investasi kurang liquid. Selanjutnya, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja. Pembagian kerjanya antara lain sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif memiliki tugas selain investasi modal, juga menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya investasi modal saja. Kelebihan dari persekutuan komanditer adalah mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi, kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Sedangkan kekurangannya, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham. Jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama, PT terbuka. Dalam PT terbuka, kebutuhan modal diperoleh dengan menjual saham di bursa. Kedua, PT tertutup. Saham-saham pada perseroan tertutup dimiliki oleh orang-orang tertentu dan seringkali orang-orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dan sahamnya berbentuk atas nama. Ketiga, PT milik negara. Dalam PT milik negara, sebagian atau seluruh saham pada perseroan terbatas ini dimiliki negara atau disebut persero. Keempat, PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah PT yang sudah bangkrut dan tidak ada aktivitas tetapi masih sah sebagai PT. Selanjutnya, struktur organisasi PT. Yang pertama, rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijakan umum PT. Yang kedua, Dewan Komisaris adalah komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham. Yang ketiga, Dewan Direksi atau direktur utama dan direktur lainnya adalah direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihannya yang pertama, tanggung jawab terbatas persentase saham yang dimiliki. Pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, efisiensi kepemimpinan. Kekurangannya adalah pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, kurangnya perhatian pemegang saham. Selanjutnya ada koperasi. Definisi menurut bahasa. Istilah koperasi berasal dari dua suku kata, yaitu co dan operation. Co berarti bersama dan operation berarti pekerjaan. Sehingga kalau digabung menjadi cooperation, atau dengan kata lain, kooperasi berarti pekerjaan bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi kooperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, memacu pengembangan usaha. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, profesionalisme.
Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pertama, menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan adalah anggota yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota. Seringkali secara teknis disebut rapat anggota tahunan atau RAT. Kedua, pengurus. Pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Ketiga, badan pengawas atau pemeriksa. Nah, pengawas merupakan pemeriksa dan pengendali pelaksanaan kebijakan oleh pengurus. Tujuan utama pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas oleh pengurus agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari program kerja dan RAPB koperasi yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Dan ada tambahan satu lagi yaitu manajer. Manajer pada dasarnya adalah orang yang ditunjuk dan diangkat oleh pengurus untuk memimpin perusahaan bidang ekonomi koperasi serta mengelolanya bersama dengan karyawan. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat. Yang pertama, meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, memperkokoh perekonomian rakyat, dan koperasi sebagai soko gurunya. Kelebihan dari koperasi, yang pertama, prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota berperan sebagai konsumen dan produsen, berdasar sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi, kurangnya kompetensi profesional dalam pengelolaannya. Perusahaan negara atau BUMN. Sebenarnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini sedikit sulit untuk dijelaskan karena perusahaan negara di Indonesia diatur oleh peraturan yang berbeda-beda sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini. Apa itu perusahaan negara? Perusahaan negara adalah badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan antara lain APBN yang diperuntukkan bagi modal perum atau persero, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Nah, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara dibagi menjadi dua bentuk, yaitu persero dan perum. Perum. Dalam perum, modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham dan dimaksudkan untuk kemanfaatan umum atau penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasinya, menteri, direksi, dewan pengawasan. Persero. Dalam persero, seluruh atau paling sedikit 51% kepemilikan saham adalah milik negara. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Struktur organisasi persero, RUPS, direksi, dan komisaris. Kelebihan dari BUMN adalah seluruh laba menjadi hak negara. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan kekurangannya, pengelolaan sangat tergantung keuangan negara, pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi, pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah, BUMD, didirikan berdasarkan peraturan daerah.
Adapun modalnya, baik seluruh ataupun sebagian, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, selanjutnya adalah fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha antara lain fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi nasional. Pertama, fungsi komersial. Fungsi komersial ini dapat dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Perusahaan harus mampu memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan berkualitas tinggi. Fungsi komersial, badan usaha akan senantiasa berusaha memperoleh laba maksimal. Tujuan itu dapat dicapai bila perusahaan mengelola secara optimal semua sumber daya yang dimilikinya. Pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan oleh setiap badan usaha melalui fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fungsi operasi. Fungsi operasi untuk mengoperasikan perusahaannya. Badan usaha perlu memperhitungkan faktor-faktor personalia, pembelanjaan, produksi, pemasaran, dan pengorganisasian. Fungsi sosial. Fungsi sosial adalah kegiatan perusahaan secara langsung atau tidak langsung yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat, antara lain penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Yang terakhir, fungsi ekonomi. Perusahaan adalah mitra pemerintahan dalam pembangunan ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai badan usaha yang sudah saya, Nathan Chandra Sandi, jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.